ada salah satu orang lah yang memang jadi penggagas soal revisi undang-undang Minerba ini. Jadi waktu itu Jokowi ingin dalam rangka belas kasih ataupun terima kasih kepada para ormas. Ormas ini dikasihlah IUP dengan catatan ormas ini nggak usah kritis-kritis lah kepada pemerintahan. Ada dua hal yang akan disorot waktu Jokowi saat itu. Yang pertama soal MK. Jika terjadi gugatan apapun, MK ini nanti nggak usah dikritisi oleh ormas-ormas Islam. Lalu yang kedua soal Pilpres. Kan terbukti kan, sengaur apapun pemerintah, jilat solusinya. Jilat solusinya. Bener kan? Waduh, bahasa lu. Oke. Bener kan? Ya, Begitu. benar. Nah, revisi selesai segala macam, ormas sudah persiapan dapat IUP, tiba-tiba yang sering demo adalah adik-adik mahasiswa. Nah, bagaimana untuk menjinakkan atau melunakkan mahasiswa ini? Yaitu kampus-kampus diberikan IUP dengan harapan para pejabat kampus ini bisa meredam mahasiswa-mahasiswa untuk tidak mengkritisi pemerintahan Prabowo Subianto. Ada contohnya, Bram. Sebelum Prabowo dilantik, lu masih ingat gak tuh soal revisi undang-undang pilkada yang kayak sang bentar lagi nyemplung tuh jadi cagup Jakarta kan? Jakarta tuh Jawa Tengah ya waktu itu. Tiba-tiba yang demonstrasi mahasiswa menolak kan, dan masyarakat sipil dan lain-lainnya. Itu demo pertama. Demo kedua soal PPN 12%. Mahasiswa banyak turun ke jalan, bahkan K-popers gitu ya, yang jarang terdengar demo dan lain-lain turun ke jalan. Nah, pihak Prabowo menganalisa, ini kok mahasiswa ini kok semakin kritis terhadap pemerintah begitu ya. Bagus itu padahal kan, termasuk mahasiswa mengkritisi soal itu, Bram. Makan siang gratis kan dikritisi kan mahasiswa. Tapi ada tuh ormas bilang 40 keracunan nggak apa-apa gitu. Ormas apa itu? PBNU. Dapat yang sudah menerima izin tambang. Bisa cek beritanya ya, nggak usah konfirmasi kan nih. Nggak usah, udah pernah ngomong berarti. Udah pernah ngomong. Nah, itulah motif politik sebetulnya, bahwa agar nanti pemerintahan Prabowo ini berjalan smooth, yang mengkritisi semakin dikit gitu. Ya, kalau kita melihat juga ormas-ormas ini, apakah mereka bersuara keras waktu PPN 12%? Apakah mereka bersuara keras waktu ada rencana revisi Undang-Undang Pilkada yang membuka jalan bagi putra bungsu presiden waktu itu, ya kan, untuk menjadi calon kepala daerah? Nggak ada. Mereka kita udah lihat ormas-ormas ini, ya akhirnya mereka tidak berbicara soal kemaslahatan umat atau republik, ya, tapi lebih pada ya perut mereka sendiri. Ya, mereka akan kritis kalau misalkan jatah kursi kabinetnya kurang gitu. Bener kejadian kan? Kejadian. Coba cek aja tuh, ada berapa yang ijo-ijo di sana, tinggal dikit kan? Dapat cuma 1 ya kalau nggak salah ya. Satu, terus kemudian yang dapat bukan representasi. Bukan kerabat ya kan. Padahal udah nambahin 4% loh ya kan. 4%. Nggak dipilih. Udah bikin acara gede-gedean. Ya pun kasihan. Oke, lanjut. Jadi ini memang untuk membuat kritik pada pemerintah semakin berkurang ya. Betul. Karena kalau misalkan kampus bisa dipegang oleh pemerintah, mereka juga bisa meredam PDIP, Bang. Ini kalau berpikiran bahwa PDIP tetap berada konsisten di luar pemerintahan. Karena ini sejarah ya, Pram. Sejarah di eranya Soeharto, yang menggulingkan Soeharto, melakukan demonstrasi, adalah mahasiswa dengan PDI saat itu kan. PDI ini memang sangat mengorkestrasi mahasiswanya luar biasa, demo dan lain-lainnya. Di eranya SBY juga begitu. PDIP kerja demo dan mahasiswa dan lain-lainnya begitu. Jadi analisisnya orang-orang Gerindra seperti itu. Betul. Makanya dicari cara agar ya tadi mahasiswa nggak kritis, PDIP juga nanti semakin masa di lapangannya semakin sedikit. Kalau misalkan mahasiswa bisa dipegang seperti gelas ini. Ya, boleh saja memang Gerindra menganalisisnya seperti itu, atau orang-orang dekat Prabowo menganalisisnya seperti itu. Ada hubungan yang kuat antara PDIP dengan mahasiswa. Tapi kalau kita melihat juga demo-demo kemarin, banyak juga kok mahasiswa yang pure gitu kan. Mereka bergerak gitu kan, Jogja, terus juga ya di Jakarta juga gitu. Jadi sebenarnya analisisnya ini nggak benar-benar banget kalau gue lihat gitu loh. Gue bukan membela PDIP, tapi dede-dede mahasiswa tuh dengerin tuh. Ada upaya untuk membungkam kampus dan membungkam kalian. Ya kan? Sebetulnya dosen-dosen kampus juga sudah mulai dibungkam mulai sadar bahwa upaya untuk merevisi Undang-Undang Minerba ini adalah usaha untuk membungkam kritiknya para mahasiswa atau membungkam kritik kampus gitu. Karena kampus itu kan adalah salah satu instrumen yang cukup
punya instrumen kuat yang cukup kalau demo tuh bisa menggemparkan gitu. Tapi dengar-dengar kampus-kampus ini juga terbelah nih sikapnya nih. Ada yang menerima, ada yang menolak. Betul sekali. Nah, yang menerima ini sudah mengaku gitu ya. Jadi dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, gue dan Hussein sudah wawancara gitu ya dengan Ketua APTISI Budi Jatmiko gitu. Memang ada kampus atau ada bagian dari kampus yang pro terhadap pemberian izin usaha tambang untuk kampus. Kenapa? Karena mereka merasa kampus itu punya SDM yang cukup bagus untuk ikut dalam pengelolaan tambang. Selama ini tambang itu kan banyak dikelola oleh pihak bahkan di luar Indonesia gitu. Pihak asing atau tangan-tangan asing gitu. Katakanlah misalnya Freeport, walaupun Freeport punya sejarah juga ya gitu. Tapi mereka berpikir kalau kampus tidak diberdayakan ya akan begini-begini saja gitu. Nah, sebetulnya dari APTISI itu sudah mengusulkan agar kampus ikut dalam pengelolaan tambang itu sudah sejak lama. Sudah sejak 2016. Dan setelah ada peristiwa, jadi setelah Prabowo itu terpilih sebagai presiden, Ketua APTISI ini bertemu dengan Prabowo di satu event. Di satu event yang dihadiri oleh beberapa guru besar di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Nah, di situ Budi Jatmiko yang juga adalah Ketua APTISI itu mempresentasikan salah satunya soal bagaimana peran kampus untuk pengelolaan komoditas termasuk pertambangan. Kemudian presentasi itu diminta oleh Prabowo dan Hasyim. Ini klaimnya Budi Jatmiko ya. Dan Budi Jatmiko ini lumayan dekat juga dengan orang-orang Gerindra, Pram Hussein, karena di waktu kampanye Prabowo Gibran dulu, dia sering kali diundang oleh tim kampanye Prabowo dan Gibran untuk memberikan masukan soal sektor pendidikan. Gitu. Dan disitulah kemudian